Sejarah Polisi Pamong Praja, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret tahun 1950, moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah, sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan, di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil, dan mengancam NKRI. Dibentuklah detasemen polisi sebagai penjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta, sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja, di daerah istimewa Yogyakarta, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November tahun 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret tahun 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagarbaya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada pasal 86(1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk Kabupaten Minahasa Selatan, Satpol PP terbentuk bersama-sama dengan diresmikan Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan pejabat bupati saat itu, Bapak Dr. Andes RM Luntungan, pada tanggal 4 Agustus tahun 2003 yang anggotanya diambil dari pegawai kecamatan dan 33 tenaga sukarela. Dengan tugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sejarah Satpol PP. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Boah. Bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah Bailu, semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah Bailu dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut Besturs Politi, atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu pemerintah di tingkat kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang, organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, di mana secara struktural satuan kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan, tepatnya sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama.
Adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober tahun 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 2. Tanggal 3 Maret tahun 1950 berdasarkan keputusan Mendagri Noap 32, 2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja. 3. Pada tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagarbaya. 4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Pagarbaya diubah menjadi Pagar Praja. 5. Setelah diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah. 6. Dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah. 7. Terakhir dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklatur, yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah. Namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. Tugas pokok Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Video ini dibuat oleh petugas tindak internal atau disingkat PTI. Sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa di video yang lain. Salam sehat dan salam Praja Wibawa.